Nah, ketika dia sudah menguasai pasar Jawa Timur, akhir 80-an Pak Dahlan Ihsan itu mikir. Dan saya berkali-kali berkata kepada banyak pendeta, ini contoh, ini Alkitab yang dipakai oleh Pak Dahlan Ihsan ini. Dia melihat waktu itu memang belum banyak koran-koran lokal di Indonesia. Ya, Cepos belum ada. Yang ada waktu itu Tifa, Cepos kecil, nggak ada artinya, cuma ada di Jayapura saja waktu itu, Cendera Cepos. Nah, padahal saya punya pikiran begini, ini pikiran yang hebat, mari kita tolong gereja belajar dari pola pikir. Dan itu Alkitab. Saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya untuk mikir itu. Ini namanya explosion. Ledakan Jawa Pos ini luar biasa dan sudah tidak ada yang bisa ngalahkan lagi. Karena sistemnya sistem keluarga dan sistem Alkitab yang dipakai. Dia sadar kalau Jawa Pos ingin besar, sudah salah. Orang Sumatera nggak akan mau terima orang Jawa, namanya di Jawa. Betul tidak? Coba pikirkan ini. Orang Dayak nggak mau aku Dayak ke Jawa. Apalagi zaman itu sistem Javanisasi, masih kata itu semua diseragamkan. Banyak daerah-daerah berontak karena nggak terima. Banyak nama-nama gedung, nama-nama pakai nama Jawa, orang nggak terima. Lah padahal ini saya lihat ini nggak bisa. Tapi Jawa Pos nggak bisa diganti. Mahal sekali kalau mengganti nama itu. Lalu bagaimana caranya? Dia mikir. Jadi kalau aku ingin jadi besar, explosion adalah ledakan. Aku juga tidak mungkin akan buka cabang kantorku di semua ibu kota provinsi. Berapa triliun investasinya? Beli tanah, bangun gedung, cari wartawan, punya alat sendiri. Untuk apa aku repot-repot? Apa idenya? Idenya ide Tuhan Yesus. Datang untuk memberkati, bukan datang untuk merampok. 100% semua gereja yang buka cabang itu datang untuk merampok. Di mana saja gereja di daerah Kristen, kalau kita buka cabang baru, anggotanya pasti Kristen yang sudah nggak tahan di gereja lama, kita ambil. Karena kalau kita langsung injil kepada yang belum Kristen, itu perang besar namanya. Nah, tapi gereja perlu hidup untuk uang kolektor. Nah, yang sewa gedung siapa kalau nggak ada jemaat? Bangkrut pendetanya. Nah, ini konsep yang merusak. Explosion merusak. Seperti sebagian besar nelayan di Indonesia mau malas cari ikan karena nggak punya tanggung jawab, ledakan saja, rusak semua terumbu karang. Salah satu anak saya yang kuliah di Marine Science, sekarang ngambil S3 Teknik Kelautan, ngambil S3 di IPB. Untuk terumbu karang menjadi 1 cm tambahannya, 1 cm itu perlu waktu minimal 40 sampai 60 tahun. 1 cm akan diledakkan oleh nelayan-nelayan itu, nggak bertanggung jawab, hancur, hutan dibabat habis, hancur karena nggak ada tanggung jawab. Ledakan yang salah di dalam gereja dan itu merusak. Kembali ke Dahlan Ihsan. Lalu apa yang dia pikir? Satu tadi, nama Jawa Pos yang bisa kemana-mana. Jelas. Orang Minahasa nggak mau pakai nama Jawa. Siapa yang mau? Lalu dia mendata provinsi mana yang sudah ada koran lokal. Dia datang, dia temui pemimpin redaksinya, diajak berunding. Dia pakai pola Yohanes 17. Ayo bersatu. Tapi tetap berbeda-beda. Jangan nama sama. Maka itu ada Sriwijaya Pos, ada Manado Pos, ada Manuntung Pos, itu Balikpapan, ada Lampung Pos, dan ada banyak di Medan apa saya lupa namanya. Masing-masing ada Cendrawasih Pos. Jadi Pak Dahlan Ihsan berkata kepada mereka, justru bantu. Kamu kurang alat apa, komputer aku kasih. Berita lokal kamu cari sendiri. Nasional dan internasional kami pasok. Dan mereka punya gudang berita namanya Jawa Pos News Network. Maka itu kalau saudara baca koran-koran itu ada GPNN. Nah itulah Dahlan Ihsan. Saya geleng-geleng kepala lihat orang Islam ini tapi hatinya Kristen. Kenapa Kristen hatinya kafir? Kita menjajah, kita merusak, kita merebut. Maka itu gereja gak pernah aman sampai hari ini.
Karena konsep yang salah. Sekarang GPNN sedang membumi seluruh Indonesia di bawah jaringan dia. Kompas kalah. Padahal berpuluh-puluh tahun dua koran ini hebat, Kompas dan Suara Sinar Harapan waktu itu. Kompas itu Katolik, Sinar Harapan ini Protestan. Mereka kalah. Karena sistem yang dipakai, sistem Roma. Datanglah kerajaanmu, bukan masuklah ke kerajaan. Ini bedanya. Anak-anak muda harus sadar dalam hidup ini. Apa yang kita mau buat? Belajar bertanggung jawab. Kenapa ada free sex? Karena nggak mau bertanggung jawab. Maunya gratisan saja. Tidak mau bentuk rumah tangga dan macam-macam alasan dari awal. Kok kita melihat ketika bapak kita melahirkan Adam, langsung tanggung jawab diberikan. Apa tanggung jawab Adam? Saya ingat, begitu Adam lahir, surga memberi dia tugas apa? Kelola taman ini. Tunggu, berkuasa itu sebelum dia lahir. Itu di ayat 26 pasal 1. Tapi yang saya tanya setelah dia lahir, bukan sebelum. Nah, waktu yang saudara katakan berkuasa atas bumi, itu kan cuma untuk Adam, tapi untuk semua kita. Tapi Adam sendiri, tanggung jawab pertama adalah kelola taman ini. Ketika Tuhan berfirman, semua buah boleh kau makan, yang satu ini jangan. Itu tanggung jawab. Baru setelah itu Tuhan memberikan tanggung jawab, beri nama semua binatang yang ada. Jadi tolong pengurus pemuda, anak muda bagaimanapun juga harus dikembalikan pada tanggung jawab untuk hidup. Explosion yang tidak didasari atas tanggung jawab akan merusak explosion itu. Akhirnya anak muda hanya sadar untuk sementara saja. Dalam hal apa? Maaf saya tunjukkan. Karena kami bergerak di bidang pendidikan, supaya saudara tahu, makin tahun, karena setiap tahun ajaran baru, saya pasti meneliti. Karena anak-anak kami banyak yang kuliah. Makin tahun, jumlah pemuda-pemudi Kristen yang masuk ke fakultas keguruan makin merosot. Tahun lalu 2007 ke 2008, jumlah dari seluruh Indonesia, ini data acak, tidak akurat, karena saya nggak mungkin mencari yang akurat, terlalu mahal biaya. Data acak saja. Dari semua mahasiswa baru di keguruan di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, yang Kristen jadi guru tahun 2007-2008 itu hanya 8,3%. Saya kaget. Sudah tahu artinya? Kalau sampai anak-anak muda Kristen yang jadi guru itu sedikit, Injil maju di Indonesia dari tahun-tahun pertama Injil masuk. Tanya orang-orang Maluku, orang-orang Sangir, orang-orang Minahasa, orang-orang Toraja. Awal-awal gerakan Injil di negara ini pada abad yang lalu, orang Maluku, Sangir, Minahasa, Toraja ini bergerak kemana-mana sebagai guru. Waktu itu kalau sebut guru, itu guru sekolah dan pasti guru Injil, itu pasti sejarah. Sejarah mencatat kekristenan pada awalnya itu identik dengan sekolah. Pada awal Injil itu pada awalnya pasti identik dengan pendidikan dan kesehatan. Zaman itu siapapun mengakui kalau ada orang Kristen masuk ke satu tempat, pasti mereka bawa 3 hal. Bawa Injil, bawa sekolah, dan bawa kesehatan. Itu sejarah. Maaf, saya cuma tanya saja. Dalam 3 tahun terakhir, 2005, 2006, 2007, berapa anak muda gereja ini yang jadi guru? Cek saja. Apalagi setelah adanya Indonesian Idol, lebih gila lagi anak muda di Indonesia. Anak muda Kristen maunya jadi artis semuanya. Menyedihkan ini. Saudara sadar gak? Kalau yang jadi guru
Itu hanya 8,3%. Berarti